Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvan Rifai di channel yang tercinta ini yang sudah lama tidak membuat konten. Terakhir kali kita main game tapi kangen juga tentang otomotif bego itu. Jadi ya paling nggak kita mengingatkan kembali kepada channel ini yang view-nya sampai ribuan ya, walaupun itu nggak besar tapi bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat viral nih gitu. FYP ini FYP gitu. Enggak lah. Jadi sekarang saya akan membahas tentang kondisi beat. Aduh, nah lupa lagi. Lupa lagi namanya. Beat apa, Bu? FI FI injeksi bos. injeksi. FI injeksi. Tahunnya berapa, Boy? 2014 2014 gitu. ya, kalau nggak salah sih tahun gitu ya. Mohon maaf, informan kita emang agak-agak gaji buta ya dia ya. Jadi ya intinya kisaran 2014-an kayaknya deh. Ya, kalian nanti lihat aja sendiri tampilannya gimana. Jadi intinya ini motor, tujuan video ini tuh buat kayak sekarang kan yang lagi naik tuh kayak Vario, Aerox atau PCX NMAX gitu. Tapi sebenarnya tuh banyak gitu loh motor matic yang masih rekomen gitu tahun ini. Cuman ya emang khusus untuk kurir sih kayak maksudnya ya. Kalau di rombak-rombak itu kayaknya bisa, tapi emang agak effort ya. Tapi ya kita lihat kondisinya sekarang. Jadi untuk dari segi visual tuh ya kayak seperti inilah yang di depan saya. Mundur kameramen tolong ya, gitu singkatnya gitu. Nanti saya akan membahas secara detailnya tentang kekurangan ataupun kondisi mesinnya mungkin, walaupun saya goblok banget tentang permesinan, tapi saya intinya ini mewakili orang yang awam melihat motor, mau beli motor second tapi bingung motor apa nih gitu. Jadi hanya memberikan referensi tambahan gitu. Jadi kita mulai dari depannya aja ya guys ya. Kita langsung ke depannya. Mohon maaf ini ada stiker ya, tapi it's okay lah, ini cuma ya bekas pemakai lama gitu. Secara visual sih cuma ada lecet-lecet gitu, entah kelihatan atau enggak di kamera ya. Kayak ada baret-baret gitu coy. Ya semoga kelihatan lah ya. Ini masih lumayan mulus, entah ini karena dicuci atau apa, intinya kondisinya seperti ini depannya. Dan ya noda-noda kehidupan udah biasa lah ya, karat-karat menempel di sini udah ya lumayan biasa lah gitu. Saya mau tunjukin secara visual dulu, nanti ke depan ke dalam-dalamnya, jeroan-jeroannya gitu. Tapi untuk lampu-lampu ya, kalau pemakaian lampu atau lecet-lecet segala macam itu kan tergantung sama pemakai sebelumnya, dan kebetulan pemakai sebelumnya ini lumayan ya perawat lah, dia masih kayak lampunya juga belum terlalu banyak baretan gitu. Dan tapi yang bagian depan sih sebenarnya yang paling menonjol cuma di sini doang sih, kayak ini namanya apa ya, Bun? Kabel apa sih? Kabel kilometer apa? Kabel apa sih? Speedometer bos. Intinya kabel yang nyalur ke speedometer gitu coy. Jadi kalau kalian beli motor second itu kan biasanya ditanya kayak kilometer berapa bang, kilometer berapa ratus juta kilo bang gitu kan. Nah hati-hati nih, kalau ada motor lama kilometernya baru 3.000, biasanya dia mainnya di sini nih. Jadi kabel diputus biar dijual tuh kilometer rendah nih, padahal busuk produknya gitu. Jadi ini minusnya cuma di sini doang. Ini kabelnya udah putus, udah ya putus gitu. Jadi kita nggak bisa tahu pemakaiannya tuh udah sejauh apa, udah ke Turki sebelah mananya gitu. Jadi ya kita nggak ada yang tahu lah gitu. Tapi dari segi visualnya masih oke kok. Ini cuma dibersihin doang dikit juga udah oke gitu. Kampas sudah pernah ganti belum? Nggak pernah itu. Pernah ya? Pernah. Kampas sudah pernah ganti. Kisaran kayaknya sekali deh, kayak kalau nggak salah ya. Ini pemakai sebelumnya sih tinggalnya di kota emang ya, tapi ya perjalanannya sih nggak terlalu yang kayak ke trek-trek yang begitu kayak pernah ke gunung juga sih, kayak ke gunung apa gitu pakai motor ini gitu. Tapi ya masih wajar sih harusnya sih, nggak yang kayak menyelam ke pedalaman gitu, enggak sih, enggak segitunya sih. Jadi ya masih oke lah. Kita masuk ke bagian tengahnya. Tengahnya di sini kondisinya kalian bisa lihat sendiri, ini enggak yang langsung saya cuci gitu biar kelihatan bersih, enggak. Ini emang pure kondisinya gitu. Noda knalpot biasa. Terus sama yang semakin yang paling nonjol sih ya di sini lah ya, di body yang doff gitu loh cowok. Jadi kayak udah mulai pada ya gini. Lebih detailnya sih di bagian sini sih, kayak tuh di sininya udah mulai kayak ya hand grip udah mulai kayak ada gudal. Itu apa sih jadi? Noda Kaki nih bos.
Senggol dong. Tai kaki nempel di sini gimana caranya nih? Gimana ceritanya bisa nyampe situ gitu loh. Jadi tapi untungnya tuh di speedometernya belum yang kayak retak parah total edan gitu, belum ya. Ini masih lumayan kayak ya masih clean dikit lah gitu. Jadi masih ini sih nggak mencerminkan motor lama banget gitu sebenarnya. Cuma ya karat-karat dikit gini doang masih oke lah. Terus sama jok ini prediksi saya sini belum pernah ganti ya joknya. Masih ori dari Masih dalam. ori nih. Ini ori dari Honda. Oke. Terus kalian merasakan bagian dalamnya kan? Kita buka bagian dalamnya. Orang tolong review motor gini nih. Masih oke. Kondisinya masih nggak terlalu, jangan dilihat bensinnya karena akan mencerminkan ekonomi saya ya itu. Jadi kita langsung ke bagian belakang aja. Ini cuma secara visual aja sih. Bagian belakang masih bersih sih. Ini tuh maksud saya tuh nggak yang kayak ada yang noda benar-benar membandel gitu. Penting loh itu dinilai sebelum sebelum kita beli motor second gitu. Karena apa? Karena kebersihan pemakai sebelumnya itu ngaruh, Cok. Semakin bersih pemakai sebelumnya itu tuh biasanya dia kayak rajin ganti oli, rajin ya bukan orang-orang yang kayak yang penting bensinnya ada itu enggak, bukan orang-orang yang gitu biasanya ya. Kalau yang peduli sama kebersihan motor tuh biasanya motornya dalamnya tuh oke gitu, tapi nggak bisa jadi patokan. Soalnya ya ada juga yang kayak yang penting bersih luarnya aja, dalamnya rusak juga bodo amat gitu, ada gitu. Tapi itu salah satu indikasi buat motornya masih oke tuh, secara visual masih oke gitu. Kayaknya cukup untuk membahas tentang display visual gini ya. Semuanya harusnya sih masih ori ya. Sekarang kita masuk ke bagian mesin. Mesinnya itu kata pemakai lama itu udah pernah ganti sekali ya, Bu ya? Ya. Udah pernah ganti sekali. Jadi dia udah pernah ganti sekali, terus katanya komstirnya ya. Komstirnya tuh udah mulai kena. Jadi kalau nikung tuh udah mulai nggak enak karena ada lonjakan di antara tikungan gitu. Pertikungan itu ada ya, komstir karena gimana sih ya, pasti kenal lah. Terus tentang kenyamanan, ini motor masih nyaman banget. Kalau nggak nyamannya tuh motor ini tuh kalau buat nikung tuh agak berat kayaknya emang bawaan motor ini emang berat ya, Bu ya. Emang tipe yang buat nikung tuh berat kan? Enggak, sebenarnya enggak berat. Sebenarnya nggak berat. Nggak berat. Kalau Cuman- komstirnya masih oke, ini buat nikung itu masih oke sih. Tapi kalau komstir udah kena, aduh kayak mengayun gitu loh, Bros. Oh, berarti emang pure karena komstirnya. Iya. Bisa dibenerin? Bisa. Diganti bisa jika. Diganti pakai Vario atau pakai yang lain juga bisa. Oh, oke. Ninja. Kalau ninja nggak bisa. Muluk-muluk ya itu ya. Oke. Oh. Jadi komstir, masalahnya tuh di komstir, tapi bisa diatasi dengan jadi ganti gitu. Iya. Intinya yang mulai kena ya itulah komstir. Terus kemarin seat belt, bukan Fan belt. fan belt udah mulai ganti. Ya gimana ya, dari 2014 sampai sekarang intinya itu udah pernah diganti sekali gitu. Jadi ya paling kalau kalian mau beli motor yang kayak gini ya, yang dicek ya itu yang wajib diwaspadai ya, kampas rem udah pasti kayaknya deh. Terus fan belt tadi udah mulai dicek, kalau masih bagus itu bagus banget, berarti pemakai sebelumnya itu emang benar-benar introvert parah, edan tok anjing ngomong apa aja. Intinya itu fan belt terus dicek, terus dalaman mesin, karena biasanya dipakai itu masih enak tapi ternyata dalaman mesinnya tuh hancur, itu bisa aja. Jadi wajib didatengin ke bengkel aja sih buat ngecek doang, ngecek kayak masih oke gini dalaman gitu. Karena kalau kita nggak tahu, biasanya tuh orang-orang yang pakai sebelumnya tuh nggak tahu tentang mesin, jadi nganggapnya masih enak, dan begitu kita coba emang beneran masih enak, tapi ternyata dalamnya tuh ada aja gitu ya. Jadi tanya aja ke bengkel kayak, Mas cek daleman gitu, cek daleman mesin Oh, gitu. iya. Daleman mesinnya nih Mas gitu. Cek daleman mesin, terus kalau ada masalah-masalah nggak usah didengerin semua, tapi yang penting yang paling bahaya apa Mas, resiko terbesarnya apa gitu. Soalnya kalau kita masuk ke bengkel biasanya itu bengkel juga nyari customer kan, jadi biasanya kayak rusak dikit ganti ini Mas, ganti itu Mas, nggak usah terlalu didengerin, tapi kita tanya aja resiko terbesarnya apa Mas, resiko terbesar dari Mas yang Mas sebutin tuh apa. Misal kayak oh yang resiko terbesarnya sih di komstirnya sih, ini nggak enak, nggak bakal
soalnya bisa membayarkan pas nikung atau apa gitu ya, itu diganti kalau ada duit boleh tuh. Tapi kalau nggak diganti pun sebenarnya masih bisa. Kalau nanya bisa atau enggaknya dipakai masih bisa, dan kalau mau tega-tegaan ya masih nyaman gitu. Cuman emang kalau buat ngebut terus nikung ya agak nyawa hampir melayang lah gitu jadi agak terancam tuh gitu. Terus kalau masalah kenormalan aki starter gitu gitu udah pernah diganti boy? Aki udah pernah diganti 2 kali. Aki udah pernah diganti 2 kali. Kebetulan yang kameramen itu yang punya sebelumnya ya, jadi dia lebih kayak pendalam gitu. Jadi kayak udah bentar dulu mas, videoin dulu gitu. Gitu intinya Aki udah pernah diganti, yang wajar-wajar gitulah. Tapi kondisi motor ini sih masih oke sih gitu. Ya kalau kalian mau tahu spesifikasi lebih detail ya, yang kayak kalian ternyata anak mesin banget gitu, yang pengen tahu lebih detailnya, baca deh. Nah, gitu. Simpel kan? Saya nggak paham tentang mesin kok. Gitu aja karena rokok saya udah habis. Jadi semoga video ini bisa mengisi kekosongan channel ini di otomotif gitu. Jadi nggak terlalu jomplang gitu loh, 4 bulan nggak upload gitu. Intinya pasar channel ini sebenarnya otomotif. Jadi semoga kalian nonton dan tontonlah video saya selanjutnya lah. Atau yang lama masih oke kok, ngegame juga menghibur. Tapi nggak usah banyak bacot. Bye. Saya kelupaan untuk suara mesinnya sendiri itu bisa kita dengarkan langsung. Nah. Oke, udah cukup. Sayang bensin.